Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan integral. Banyak sebenarnya penggunaan dari integral, diantaranya adalah untuk mencari luas bidang datar, mencari volume benda putar, mencari momen inersia, dan banyak lagi lah ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas penggunaan integral untuk menentukan luas bidang datar, dan salah satunya adalah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Terkait dengan kurvanya sendiri, itu nanti ada kurva yang berada di atas sumbu X, bagaimana cara mencari luasnya, kemudian bagaimana kalau kurvanya berada di bawah sumbu X. Kita lihat yang pertama kalau ada kurva Y sama dengan Fx di atas sumbu X. Kalau saya gambarkan ilustrasinya ya. X, ini Y, kemudian misalnya ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Ini adalah garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, daerah yang dimaksud, ya, daerah yang dibatasi oleh kurva, ini kurva ini, kemudian sumbu X ini, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Ya, ini tidak ada adalah, ini kan ya, karena ini garis-garis garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, garis Y, kurva Y sama dengan Fx, dan sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Jadi sumbu X adalah garis X sama dengan 0 ya. Itu membatasi atau merupakan batas paling pinggir dari area yang ini ya. Saya arsin misalkan areanya adalah A, nanti ini areanya ya. Misalnya areanya adalah area A. Nah, luas area A ini ya, luas bidang A ini itu sama dengan integral tentu dengan batas dari A sampai B Fx dx. Oke, ya. Jadi integral tentu, salah satu tafsiran geometris dari integral tentu adalah luas area ya. Kemudian yang kedua, kalau kurvanya di bawah sumbu X. Kurva Y sama dengan Fx ya. Ini garis X sama dengan A, X sama dengan B, ya ini garis Y sama dengan 0 ya, sumbu X itu. Area yang dimaksud adalah ini ya. Nah, kalau kita hitung integral tentunya, itu akan negatif ya. Sementara kalau luas itu adalah selalu positif. Jadi
Dalam hal ini, luas areanya dinegatifkan. Negatif dari integral tentu ini. Jadi minus integral dari A sampai B fx dx. Ya, itu cara mencarinya ya. Kita lihat contohnya ya. Akan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dan sumbu X. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini ya, itu kita gambarkan dahulu kurvanya ya, supaya jelas areanya ada di mana. Ya. Jadi kita gambarkan dulu kurvanya ya. Kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat, ingat ini kan berupa parabola kan ya, terbuka ke bawah, karena ini negatifnya ya, terbuka ke bawah, jadi akan melengkung ke bawah. Kita tinggal lihat pada saat X sama dengan 0, nilainya adalah 4, jadi dia akan memotong sumbu Y di Y sama dengan 4. Di sini, ya, katakan di sini. Ini 4. Dan memotong sumbu X di, coba kita cek ya, jadi dia akan, kalau kita gambarkan, dia akan memotong sumbu X. Ketika Y-nya 0 kan ya, berarti 4 min X kuadrat sama dengan 0, atau bisa difaktorkan ini ya. 2 min X, 2 plus X gitu ya, sama dengan 0. Berarti di X sama dengan 2, dan di X sama dengan min 2 ya. Oke, jadi dia akan melewati titik ini, titik minus 2, dan X2. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, dia akan terbuka ke bawah, dia melengkung, cekung ke bawah begini. Terus ke bawah ya. Nah, mana daerah yang dimaksud? Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan X. Nah, maka tepi-tepinya kan ini. Batas-batas pinggirnya ini, ya. Kemudian ini. Oke, jadi saya arsir daerahnya ini ya. Daerah yang dimaksud. Lalu mana garis X sama dengan A dan X sama dengan B? Nah, garis X sama dengan A adalah garis di paling garis di paling kiri dari sumbu X dan di paling kanan dari sumbu X dibatasi. Jadi kalau kita coba bayangkan, kita buatkan garis di sini. Nah, kita buatkan garis sebentar. Jadi ini tidak lain adalah garis X sama dengan min 2, ini adalah garis X sama dengan 2 gitu. Jadi tidak lain yang ini ya. Titik potongnya dengan
sumbu X ini adalah batasnya. Ini batas X sama dengan A, ini adalah X sama ini adalah X sama dengan A, yang kiri ya, ini X sama dengan B. Sehingga luas yang diarsir ya, maka luas yang diarsir tekan A itu adalah integral batasnya dari min 2 sampai 2, fx-nya adalah ini ya, 4 min x kuadrat dx ya. Tinggal hitung, ini sama dengan 4, integralnya adalah 4x ya. Dan yang ini adalah min 1/3 x pangkat 3 dengan batas dari min 2 sampai 2. Nah, sebenarnya kalau kita ingat sifat simetri ya, sifat simetri ini termasuk fungsi genap. Jadi kalau kita lihat di luas ini, luas yang sebelah kiri ini ya, dari min 2 sampai 0 dengan dari 0 sampai 2 itu sama ya. Ini simetri ya. Oke. Jadi ini boleh sama saya dengan 2 kali dari integral 0 sampai 2. Ya. Coba nanti silakan coba ya. Oke. Tapi kita akan coba lanjutkan saja ini ya. Jadi ini berarti 4 kali 2 ya, masukkan dulu 4 kali 2 dikurang 1/3 dikalikan dengan 2 pangkat 3, itu kan ya? Dikurangi 4 kali min 2 dikurangi dengan 1/3 kali min 2 dipangkatkan 3. Oke, ini kan 8 ya. 8, ini 8/3. Yang ini min 8. Ini plus 8/3. Ya, 8/3. Dan perhatikan ini kan 8, ini ada min 8, berarti 16 ya. Ini 16. Kemudian ini min 8/3, yang ini min dari min 8/3, itu 8/3 kan ya. Tapi minus lagi, berarti min 8/3, min 8/3. Min 16/3 ya. Nah, ini sama saja dengan ini 48 ya. Jadikan per 3 ya. 48 dikurangi dengan 16. Berapa itu? 32 ya. 32/3. Satuan luas tentu saja ya. Oke, ya jadi kalau kalian hitung 2 kali integral 0 sampai 2 sama saja ini. Kalau coba kalau 0 sampai 2, maka ini berarti yang dihitung ini saja nih. 4 kali 2 dikurangi dengan 8/3. Jadi 8 dikurangi 8/3 adalah 8/3 ya. 8 dikurangi 8/3 berapa? 24 dikurangi dengan 8. 16 ya. Jadi 16/3. 16/3 dikali 2, 32/3 ya, akan sama saja. Oke, itu contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang kedua. Akan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva
Y sama dengan X kuadrat min 4X dan sumbu X ya. Baik, kembali kita gambarkan dahulu kurvanya ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kurva X kuadrat min 4X ini adalah kurva parabola juga ya. Terbukanya ke atas kan ya, terbukanya ke atas. Kita lihat perpotongannya dengan sumbu X ya. Ketika Y sama dengan 0 ya, perpotongan dengan sumbu X ya. Perpotongan dengan sumbu X. yakni dengan membuat X kuadrat min 4X sama dengan 0. Kita faktorkan berarti X min 4 ya. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi akan berpotongan di X 0 dan di X sama dengan 4. Oke ya. Kita gambarkan kurvanya ini kan terbuka ke atas. Dia akan begini ya. Ya, anggap ini gambarnya bagus lah ya. Oke, jadi ini berpotongan di X sama dengan 0. Berarti adalah batas kirinya garis X sama dengan 0. Dan ini adalah batas kanannya X sama dengan 4. Nah, berarti areanya adalah di bawah kurva ini. Nah, ini areanya. Nah, karena di bawah kurva, maka luas yang diarsir ya A adalah negatif integral batasnya dari 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4. Ini garisnya kan Y sama dengan X kuadrat min 4X kurvanya ya. Berarti ini X kuadrat dikurangi 4X. Atau boleh kalau negatifnya kita masukkan ke sini berarti jadi apa? Jadi integral 0 sampai 4 dari 4X dikurangi dengan X kuadrat dx. Oke. Hasilnya adalah ini. 4X diintegralkan berarti 2X kuadrat ya. 2X kuadrat minus 1/3 X pangkat 3. Dengan batas dari 0 sampai 4. Masukkan yang 4 dulu ya. Berarti 2 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16, kali 2 berarti 32 ya. 32 dikurangi 4 pangkat 3, ini kan X pangkat 3 ya. 4 pangkat 3, 64/3. 64/3. Dikurangi, kalau kita masukkan 0, ke sini 0, berarti ini juga 0 juga ya, berarti kurangi 0 ya. Kita akan dapatkan berapa ini? 64/3. Ini jadikan per 3 aja ini. Berarti 96 ya. 96 dikurangi dengan 64. 32 ya. 32/3. Tentu saja satuan luas ya. Oke.
Itu contoh yang kedua. Itu lagi lah ya, kita lihat contoh yang ketiga. Kan tentukan luas daerah yang dibatasi garis Y sama dengan X, sumbu X, kemudian garis X sama dengan 1, dan X sama dengan 5 misalnya. Oke ya. Coba kita gambarkan lagi ya. Mana yang dimaksud ya, kita lihat. Ada garis. Oke. Nah, ini garis X, sumbu X, sorry. Ini sumbu Y. Garis X sama dengan Y sama dengan X itu kan garis miring ya. Gradiennya 1. Nah, gini ya. Ini garis Y sama dengan X. Lalu garis X sama dengan 1. Kan di sini X sama dengan 1. Dan satu lagi adalah garis X sama dengan 5. Ya. Oke, ya, jadi ini garis X sama dengan 1, X sama dengan 5. Berarti area yang dimaksud adalah ini ya. Maka luas A, kalau ini langsung mudah ya, bahwa luas A adalah apa? Integral dari 1 sampai 5, gitu kan ya. Fungsinya adalah X dx. Berarti setengah X kuadrat dengan batas 1 sampai 5. Berarti masukkan dulu setengah kali 5 kuadrat dikurangi dengan setengah ya. Kalau masukkan 1 sini ya, setengah ya. Ini adalah 25 per 2 dikurangi setengah, berarti 24 per 2. 24 per 2 berarti sama dengan 12 satuan ya. Oke, mudahlah ini ya. Nah, ini coba cek. Ini kan daerah apa, bidangnya ada bidang yang teratur ya. Kita sudah tahu luas daerah bidang yang teratur. Ini trapesium kan ya. Jadi A itu adalah luas trapesium ya. Luas trapesium. Dan ingat, luas trapesium rumusnya jumlah sisi sejajar bagi 2 dikali tinggi, gitu kan ya. Nah, mana yang sejajar? Nah, ini tingginya ini. Berapa tingginya? Kalau X sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Y-nya 1 kan ya? Kalau X1, Y1. Kalau X5 berarti Y berapa? 5 juga. Ya. Ini perpotongan dari 5. Berarti sisi yang sejajarnya tingginya 1 dan 5. 1 ditambah dengan 5 dikali dengan tingginya. Ini berapa panjang ini? 5 dikurangi 1, 4. Gitu kan ya? Oke. 6 per 2, 3 dikali 4, 12. Ya.
Ya, jadi ini hanya sekedar apa namanya? Bukan bukti sebenarnya, hanya cek bahwa apa namanya? Tafsiran geometris dari integral tentu ya, itu adalah luas area ya, luas area. Baik, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.